Kabar kurang mengenakan sedang datang dari Dude Harlino, yang mana dirinya mengabarkan baru saja menjalani operasi amandel yang sudah dideritanya selama 30 tahun lebih sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan sebagai seorang istri, dirinya mengabarkan bahwa sang suaminya saat ini sudah dalam kondisi membaik pasca menjalani operasi. Dan salah satu infonya adalah bahwa Dude Harlino harus menyantap es krim setelah melewati masa operasi amandelnya. Lalu mengapa dokter mewajibkan Dude Harlino menyantap es krim setelah menjalani operasi amandelnya? Berikut alasannya. Sekarang sih udah lebih baik, tapi memang masih dalam tahap recovery aja, karena kan untuk ngomong normal itu belum terlalu bisa. Jadi kalau misalnya mau berbicara itu tuh harus bisik-bisik, karena katanya masih kerasa agak sakit. Terus juga makan masih yang disaring semuanya, jadi bener-bener halus banget. Terus belum boleh makan yang aneh-aneh juga, masih bubur disaring, terus kalaupun sup juga disaring. Terus makan es krim itu 3 kali sehari. Iya, jadi memang makanan pertama pun yang pas dimakan setelah pas operasi itu adalah es krim, karena katanya kalau tidak salah itu supaya tidak pecahkan pembuluh darahnya. Terus memang harus kena yang dingin-dingin gitu, jadi nggak boleh makan yang panas sama sekali. Minumannya pun juga harus yang dingin, minimal suhu ruangan lah gitu. Masuk rumah sakitnya itu hari Jumat pagi. Nah, tindakannya itu dilakukan Jumat siang, dan kebetulan kan kalau operasi amandel alhamdulillah nggak terlalu lama memakan waktunya, jadi sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah, setelah itu pemulihan dari operasi itu 1-2 jam. Nah, Dude itu cuma nginep 1 malam di rumah sakit. Hari Sabtu siangnya udah balik lagi mah. Jadi kan memang kita sebenarnya manusia itu punya amandel gitu. Cuman kan ada yang amandelnya membengkak, ada yang begitu-begitu aja gitu ukurannya. Nah, kebetulan Kak Dude ini dari waktu SD sempat demam. Nah, demam dan radang, jadi batuk-batuk. Pas dicek ke dokter ternyata katanya radang. Nah, ternyata radang itu disebabkan oleh amandelnya yang membengkak gitu. Nah, karena amandelnya bengkak, jadi dokternya menyarankan bahwa udah jangan minum es atau segala sesuatu yang dingin kalau mau amandelnya nggak bengkak gitu. Akhirnya diikutin lah sama Kak Dude. Jadi sejak saat itu dari SD sampai kemarin itu sama sekali nggak minum dingin. Jadi kalaupun mau minum dingin, makan es krim, semua itu harus diangetin dulu sampai bener-bener anget baru bisa dimakan. Cuman ternyata pencegahan tidak minum dan makan yang dingin itu nggak cukup juga gitu. Beberapa kali radangnya suka kambuh, terus demam juga. Ditambah juga kalau misalkan kena cuaca yang dingin, apalagi sekarang kan juga pancaroba, jadi cuacanya berubah-berubah. Nah, demam, radangnya kambuh. Kemarin akhirnya cek lagi lah ke dokter, dicek juga ke THT, dan dokter pun juga akhirnya menyarankan bahwa memang sebaiknya amandel ini diangkat gitu, karena kalau misalnya nggak diangkat mungkin kondisinya akan sama nih, nanti radangnya bisa muncul lagi, terus demam lagi gitu. Udah lama gitu, jadi sebenarnya Kak Dude itu hidup dengan kondisi amandel yang seperti ini tuh sudah 30 tahun lah, karena pertama kali ketahuan itu kan pas SD. Nah, jadi terakhir kali Kak Dude makan dan minum yang dingin itu memang pas SD. Nah, jadi hampir lebih dari setengah hidupnya memang udah nggak mengenal yang namanya makanan dan minuman dingin gitu. Cuman memang sempat sih beberapa tahun ini kita mikir apa sebaiknya diangkat aja ya amandelnya. Tapi Kak Dude merasa masih nanti aja deh, kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang nggak perlu banget untuk diangkat, nggak usah diangkat gitu. Tapi ternyata dari tahun ke tahun mungkin secara kenyamanan Kak Dude juga udah di titik yang
kayaknya sebaiknya mungkin diangkat gitu. Sampai akhirnya datang ke dokter THT, setelah kemarin sempat demam dan radang juga, dan memang ternyata dari pihak dokter sendiri menyatakan bahwa memang sebaiknya diangkat gitu. Dan memang pas diangkat pun tuh ukuran amandelnya besar, karena kan memang dua-duanya diangkat kan. Itu besar sih gitu, pas lihat fotonya lumayan kaget juga, ternyata ya besar juga gitu. Dan memang ya inilah insya Allah yang terbaik gitu. Maka ketika Dude Harlino telah selesai menjalani operasi amandelnya sebagai seorang istri, Alisa Subandono mengaku merasa lega karena pada akhirnya Dude Harlino untuk kedepannya setelah menjalani operasi amandel tidak perlu lagi menghindar makanan atau minuman dingin seperti es campur, yang mana jika sebelum operasi hal tersebut sangat dihindari. Dan Alisa Subandono pun sempat menceritakan kisah unik. Jikalau Dude Harlino menginginkan es krim di sebuah restoran, tentu saja sebagai istri yang sudah tahu pantangan dari suaminya akan meminta es krimnya untuk dihangatkan. Tak pelak, pelayan restoran pun akan merasa kebingungan manakala es krim yang sudah pasti dihidangkan dengan suhu dingin itu diminta untuk dihangatkan. Maka, yang pasti untuk kedepannya permintaan tersebut tak akan lagi diungkapkan setelah Dude Harlino sudah menjalani operasi amandel dengan hasil yang baik. Lega sih, terutama dari pihak keluarga yang mama papanya Kak Dude kan sama kakaknya Kak Dude yang tahu banget gimana perjuangan Kak Dude dengan amandel kan. Jadi kemarin yang pas lagi operasi yang nemenin kan mama papanya Kak Dude juga sama kakaknya, karena kebetulan Ica kan juga sama anak-anak masih sekolah, mereka sekolah online, jadi Ica nemenin di rumah. Kita semua lega sih, kayak alhamdulillah akhirnya diangkat gitu. Semoga setelah ini bisa makan es, semoga setelah ini nggak ada. Jadi doanya sama semua, karena kita tahu gitu kondisi yang berulang ini kan karena salah satu faktornya amandelnya nih gitu. Jadi kita alhamdulillah akhirnya diangkat gitu. Enggak sih, kalau kata dokternya mungkin pemulihannya itu sekitar 1 minggu lah sampai kembali normal lagi gitu. Yang penting untuk ngomong dirasa aja, karena kan kondisi tiap orang juga beda-beda kan. Mungkin ada yang habis operasi 2 hari kemudian bisa langsung ngomong, tapi ada juga yang mungkin secara bertahap gitu. Nah, yang penting kata dokternya jangan dipaksa, dan kalau misalkan memang masih ada nyeri itu dikasih obat pereda nyerinya. Terus ada obat yang harus diminum juga sampai habis itu. Nah, itu dilakukan secara rutin gitu. Yang penting adalah tetap dicoba, kalau misalnya memang rasa udah lebih baik dan lebih bisa ngomong, mungkin dicoba pelan-pelan. Tapi kalau emang belum bisa ya katanya sabar aja gitu. Makan segala sesuatu yang dingin tanpa harus diangetin sih sebenarnya. Karena memang gini, kayak pas dari sebelum pandemi gitu kan, setelah menikah kayak misalkan pas kita lagi pergi-pergi gitu. Yang lucu ketika kita misalnya lagi mau makan di restoran, terus Kak Dude pengen es teler misalnya. Terus ngomong ke pelayannya, "Mbak, maaf ini es telernya bisa diangetin nggak ya?" Kan dari pelayannya juga bingung jadinya. "Maaf Mas, gimana?" "Iya, jadi diangetin." Nah, mungkin kan karena nggak sesuai dengan prosedur restorannya, jadi pelayannya sendiri juga harus nanya ke store manajernya, "Saya tanya dulu ya bisa atau enggak?" gitu. Kadang ada beberapa kali yang bisa, ada juga yang enggak gitu. Jadi kita kayak, gimana ya? Ya itu sih, terus bisa ngelihat karena Ica suka banget sama dingin dan es krim. Setiap misalnya ngeliat Ica makan gitu, padahal cuma ngeliatin doang kayak, "Enak ya?" "Iya enak Kak," gitu. Terus Kakak mau, "Iya tapi nggak kebayang rasanya gimana." Nah sekarang yang bisa dilakuin adalah kita nggak perlu lagi mencari untuk ngangetin makanan, dan nggak perlu lagi memesan segelas air panas untuk jaga-jaganya. Iya, lebih mudah lah, karena kerasa sih begitu kan. Gini, kalau misalnya kita syuting ya, mungkin kan di lokasi kita bisa menemukan stop kontak ya, jadi untuk nyolokin listrik segala macam masih lebih aman. Cuma kan kalau pas kita lagi pergi, misalnya ngajak anak-anak jalan-jalan, terus nggak ada tempat untuk
naruh pemanas air, terus ada microwave gitu kan nggak ada. Jadi kita agak bingung juga tuh kadang. Apalagi kalau misalnya kayak lagi di mobil terus macet. Nah minumannya kan dingin. Terus misalnya tiba-tiba minuman anget yang ada di botol termos yang buat tahan panas itu udah habis misalnya. Nah begitu airnya dingin itu yang agak bingung sih. Gitu. Nah sekarang dengan diangkat ini kita ya setidaknya nggak terlalu bingung seperti itulah kalau misalnya lagi pergi-pergi. Tapi ada suatu tempat nggak sih Kak, tempat es krim mungkin yang akan kalian datengin setelah Kak Dude sehat, bareng-bareng makan es krim bareng-bareng nih akhirnya? Ada sih. Jadi dari awal nikah itu Ica bilang sama Kak Dude ada satu tempat es krim dari zaman dulu yang Ica suka banget datengin sama Mama Ica dari waktu Ica kecil. Terus dia nanya di sana dia bisa ngangetin es krim nggak? Kak, tempat es krim mana ada tempat penghangat gitu kan agak bingung, lucu jadinya. Jadi sampai sekarang Ica belum berhasil ngajak ke sana karena memang kondisinya ya kalaupun mau kuliner ke sana yang makan cuma Ica gitu. Nah, kalau misalnya pandeminya udah reda dan tokonya juga masih buka, mungkin Ica mau ngajak ke sana kayaknya. Supaya kadang bisa merasain, oh ternyata ini nih es krim kesukaan Ica gitu.